Di tengah momentum libur Natal dan Tahun Baru, dunia dikejutkan dengan munculnya varian atau mutasi virus COVID-19. Ya, mutasi baru yang ditemukan ini terdeteksi penularannya lebih cepat 40 hingga 70% dan memiliki kecenderungan lebih tinggi menginfeksi anak-anak. Varian baru virus COVID-19 yang diyakini memicu tingkat penularan lebih tinggi telah ditemukan di Inggris. Varian baru ini ditemukan pertama kali di Kent, Inggris Tenggara pada akhir September 2020. Pada virus SARS-CoV-2 varian Inggris, terjadi peningkatan kasus lebih dari 3 kali lipat sejak 5 Oktober hingga 13 Desember 2020. Pada 13 Oktober 2020 terdapat 1.108 kasus terkonfirmasi positif SARS-CoV-2 varian Inggris. Otoritas Kesehatan Inggris melaporkan varian baru ini menunjukkan menular 40 hingga 70% lebih cepat dan memiliki kecenderungan lebih tinggi menginfeksi anak-anak. Mutasi virus ini menjadi alasan penting bagi setiap individu untuk mematuhi protokol kesehatan demi menghambat penyebaran COVID-19. Penyebaran virus corona yang terus berlanjut berpotensi besar menghasilkan lebih banyak mutasi dari waktu ke waktu. Ya, pemirsa, untuk mengetahui seperti apa varian baru COVID-19 atau yang dikenal dengan virus SARS-CoV-2 varian Inggris dan seberapa cepat penyebarannya, saat ini kita telah terhubung dengan Diki Budiman, selaku peneliti pandemi dari Universitas Griffith, Australia. Selamat pagi, selamat siang maksud kami Pak Diki. Selamat siang waktu Australia, Mas Imam, Mbak Priscil. Selamat siang. Selamat siang. Pak Diki, ini kita kemudian dikejutkan dengan varian baru virus corona yang dibilang lebih cepat mutasinya dan juga lebih cepat penyebarannya maksud kami. Nah, ini seperti apa penyebarannya dan sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, seperti apa update-nya saat ini, Pak? Saat ini para peneliti masih memastikan, terutama perusahaan vaksin Pfizer dan Moderna untuk melihat apakah ada dampak dari mutasi ini terhadap efektivitas vaksin mereka. Tentu kita harapkan secara teoritis saat ini harapannya tidak ada pengaruh. Namun tentu sekali lagi kita masih menunggu hasil riset itu. Dan apa yang terjadi saat ini hampir di semua negara terutama Commonwealth sudah bisa terdeteksi adanya varian baru ini, termasuk juga di kawasan Eropa. Dan sekali lagi yang disebut dengan pembatasan atau blokade beberapa negara yang dilakukan tampaknya juga tidak terlalu efektif karena virus ini kan ditemukan di September dan baru dikatakan dan disampaikan Desember, artinya ada 2 bulan kurang lebih waktu yang ini membuat seperti halnya di awal pandemi lalu ya, diumumkan sebetulnya ya sudah di mana-mana, dan ini yang artinya besar kemungkinan juga kita memang harus bersiap-siap untuk mengantisipasi ini. Baik, ini kan untuk di Indonesia yang paling dekat Singapura dan Australia yang saat ini sudah terkonfirmasi begitu. Nah, bagaimana kemudian cara melakukan identifikasi terhadap varian ini? Apakah PCR yang digunakannya sama? Berkaca dari pengalaman yang ada di Australia, mungkin Pak Diki bisa menjelaskan dan bercerita sedikit. Ya, untuk diketahui kasus strain baru yang terdeteksi di Australia ini bukan yang di komunitas. Jadi diketahui sistem deteksi dini di sini sangat bagus ya, cukup canggih, dan mereka memperketat sekali pintu masuknya. Nah, orang yang datang ke Australia itu hanyalah orang, artinya dia kalau nggak warga negara Australia, dia permanent resident. Nah, yang lainnya tidak boleh masuk ke Australia. Itu yang membuat situasi, terutama di Queensland ini sangat terkendali. Nah, ketika ada 2 pasangan ini ya, suami istri, beberapa waktu lalu datang dari UK, nah dia semua harus mengalami karantina kurang lebih 2 minggu. Nah, di saat karantina itu semua dites lagi, termasuk dilakukan genome sequencing namanya, memastikan selain PCR, ya, juga diperiksa genome sequencing namanya untuk melihat ini strain virusnya yang mana nih. Nah, ketemulah di situ 2 orang ini bahwa mereka membawa strain virus baru yang berkaitan dengan UK itu. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh semua negara sebetulnya saat ini. Artinya pengetatan pintu masuk ini memang harus dilakukan dari awal pandemi sampai pandemi ini nanti berakhir. Tidak dalam waktu yang sementara ya atau temporary. Karena
adanya kasus-kasus mutasi dan juga kasus impor ini akan selalu ada selama pandemi ini belum selesai. Nah, adanya pengetatan ini bukan hanya membawa surat atau tanda bahwa dia diperiksa saja, tapi juga dilakukan karantina yang memadai. Dalam hal ini ya minimal tuh 2 minggu, minimal 2 minggu. Kemudian terdeteksi lagi kemarin dua orang lagi, dan untuk ketahui virus ini adalah virusnya sama, menimbulkan penyakit yang sama, tapi ada perubahan genetik yang menyebabkan dia menjadi lebih efektif dalam menginfeksi. Mekanisme penularannya sama, namun karena lebih efektif artinya ya sekarang kita harus benar-benar perketat. Kalau misalnya tadinya 1 meter ya jangan 1 meter, 2 meter. Memakai masker benar-benar dilakukan baik itu di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Termasuk upaya-upaya lain yang saat ini saya sampaikan untuk sudah nggak cukup 3M, Mas Imam, Mbak Prisil. Kita harus lakukan 5M. 5M itu tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tapi plus membatasi mobilitas dan interaksi. Kemudian menjauhi atau mencegah keramaian dan kerumunan. Nah, ini yang harus dilakukan. Karena bila tidak, ya untuk difahami juga bahwa strain memang setiap virus ini mengalami mutasi, setiap virus mengalami, apalagi RNA virus. Nah, yang harus diketahui, mutasi terjadi terutama pada daerah atau negara yang pandeminya tidak terkendali. Nah, ini artinya potensi Indonesia menghasilkan strain baru juga ada. Oke, melihat hal tersebut Pak Diki, kemudian melihat juga kalau misalnya pemerintah juga telah menetapkan tanggal 1 membatasi untuk masuknya warga negara asing, kemudian juga sekarang ketika masyarakat melakukan mobilitas ini ada tambahan harus ada rapid antigen. Apakah antisipasi ini kemudian juga teknik tracing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah cukup untuk mengantisipasi dan juga mengidentifikasi apakah varian ini sudah masuk ke Indonesia atau seperti apa, Pak Diki? Ya, jadi apa yang dilakukan memang ya saya setuju kalau ada pembatasan, Mbak Prisil. Tapi harus diingat sekali lagi, pembatasan atau pengetatan ini tidak bisa temporari sifatnya. Dalam situasi pandemi yang pada level global sekalipun belum terkendali baik. Artinya pembatasan pengetatan ini harus dilakukan, tidak boleh sampai hanya Januari saja. Dan artinya pembatasan pengetatan bukan berarti orang nggak boleh benar-benar masuk, tapi masuknya itu harus melewati beberapa tahapan. Pertama, dia mungkin di negaranya kita wajibkan 1-2 hari sebelum datang memeriksakan diri untuk PCR. Nah, di sini pun sebetulnya harusnya dilakukan juga pemeriksaan PCR-nya. Walaupun memang untuk beberapa kasus ada ditemukan bahwa ternyata tidak terdeteksi oleh PCR ya untuk varian baru ini. Namun ini ada lapis kedua, apa itu? Yaitu lakukan isolasi untuk yang bergejala, karantina untuk yang tidak bergejala selama berapa lama? 2 minggu. Bahkan di beberapa negara saat ini ditingkatkan jadi 3 minggu. Jadi 5 hari itu nggak cukup. 5 hari itu nggak cukup. Dan bahwa nanti mekanisme bisa ditanggung sendiri dan lain sebagainya, atau pemerintah yang menanggung. Tapi intinya harus ada mekanisme karantina itu yang menjamin lapisan berikut. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, tetap dilakukan pemeriksaan PCR. Kemudian tidak hanya PCR saja, tapi pemeriksaan namanya genome sequencing. Bila ternyata dia positif ya, untuk melihat strain-nya. Nah, ini untuk baru di pintu masuk nih, Mas Imam, Mbak Prisil. Kedua yang harus dilakukan pemerintah adalah strategi namanya surveillance di komunitas. Surveillance di komunitas ini karena begini, ini kan sudah dari September nih. Nah, kita setidaknya kalau 2 bulan terlalu jauh, setidaknya 1 bulan ke belakang. Mungkin sudah selama Desember atau sampai akhir November, itu lacak orang yang tadinya datang tidak hanya dari UK loh, tidak hanya dari Inggris, tapi dari Afrika Selatan dan dari Denmark. 3 itu sebetulnya harus dideteksi karena mutasi ini sebetulnya awalnya dari Afrika Selatan. Nah, 3 itu dilacak sebulan terakhir mana yang masuk Indonesia, baik itu kru pesawat ataupun penumpang. Dicari tahu apa mereka ini positif selama ini. Kalau positif, ya ada tindakan nih memastikan genome sequencing-nya. Strain
virus baru atau bukan. Kemudian dicari, dilacak kontak tracing ya, lakukan kontak tracing. Nah, ini yang harus dilakukan dan ini tentu tidak mudah. Ketiga, nah ini yang juga penting adalah kita tahu banyak daerah di kita ini kapasitas testingnya masih rendah. Betul. Sehingga adanya banyak kasus positif di masyarakat yang tidak terdeteksi ini banyak, sehingga juga perlu ada disebut dengan prospective surveillance. Prospective surveillance ini setidaknya dari setiap daerah, provinsi misalnya, terutama yang kasusnya memang banyak, apalagi yang testingnya cakupannya rendah, cari kasus positif setidaknya 2% saja dari kasus positif selama sebulan terakhir, itu diperiksa genome sequencing. Untuk melihat, dan ini yang beberapa waktu lalu saya diskusi dengan beberapa hari lalu, diskusi dengan Prof. Amin, tampaknya akan dilakukan. Karena data genom kita ini baru sampai bulan September. Data kita Indonesia ini yang memang belum terdeteksi, tapi dari September sampai saat ini ya kita belum memiliki data ini. Ini yang harus kita lakukan untuk memastikan apa kejadian sesungguhnya di Indonesia. Jadi tracking dan tracing-nya tadi dilakukan untuk beberapa sebulan ke belakang yang sudah melakukan perjalanan ke negara-negara yang tadi disebutkan oleh Pak Diki begitu ya, dan kemudian juga harus, kalau Pak Bambang bilang kemarin tuh harus ada adjustment dari alat PCR kita agar bisa menyesuaikan tadi untuk pengecekan beberapa mutasi dan varian baru. Baik, Pak Diki, nanti kita sambung di segmen berikutnya tentang bagaimana cara masyarakat, karena sekarang banyak masyarakat yang kemudian khawatir, lebih paranoid, lebih waspada begitu ya terhadap varian ini yang dikabarkan bisa berkali lipat kecepatannya dalam penularan. Kita harus jeda dulu ya Pak Diki ya. Untuk Anda pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.